kita bertemu lagi nih adik-adik di sekolah minggu HKBP Jati Murni. Kakak siapa sih namanya? Aku Kakak Gita Malau. Dan aku Kakak Bella Simanjuntak. Kami berdua nih siap untuk mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi kayaknya nih Kak, aku merasakan dari sini adik-adik di rumah belum semangat deh. Iya nih Kak, belum. Apa jangan-jangan masih ada yang pakai baju tidur? Wah, jangan ya adik-adik, sebelum beribadah tetap berpakaian baju gereja yang sopan, yang rapi. Cuci muka dulu biar nggak ngantuk, biar lebih semangat. Nah, hari ini kakak mau mengajarkan satu lagu baru nih Kak. Kakak tahu nggak aku mau ngajarin lagu apa? Aku tahu Kak, judulnya Apa tuh, Kak? Aku Mau Bernyanyi. Yeay, nah nanti adik-adik ikutin setiap kakaknya bernyanyi lewat teks di bawah ini ya. Oke, sekarang adik-adik bangkit berdiri, Laskar Kristus. Siap! Adik untuk ke bait yang pertama. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak. Ku mau bersorak. Melompat tinggikanmu. For your love, love, love. You're good to me and you're wonderful. And suddenly and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. And kita akan ke bait kedua lagi ya, oke? Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For your love, love, love. You're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. I lift my hands to praise you. For your come to me and to your name my heart sings. For your love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For your come to me and to your name my heart sings. For your love, love, you're good to me. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke saat teduh nih adik-adik. Nah, Kakak Bella mau minta adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan hatinya, lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik semua masih semangat kan? Masih dong Kak, harus semangat terus. Nah, untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat
satu pujian, bersyukurlah. Kakiku melompat, siap-siap melompat. Kakiku melompat bagimu, selamatmu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk nih untuk mendengarkan Votum. Nah, tapi kakak sebelum kita masuk untuk mendengarkan Votum, kakak Bella mau ngajak adik-adik nih untuk mengangkat satu lagu pujian. Judulnya apa sih kakak? Muliakanlah Allah Bapa. Dari KJ 242. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik semua, kita mau menuju ke pengakuan dan pengampunan dosa. Kita angkat satu pujian meski tak layak dari KJ 27 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah murah pemasuknya. Adik-adik semua, marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan dari segala Tuhan yang kami sembah. Engkau tahu Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sering berlaku egois. Karena itu Tuhan, kami sering berlaku malas di dalam melakukan kegiatan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami semakin taat. Khususnya Tuhan, kami tidak malas di dalam berdoa maupun membaca Alkitab setiap hari. Hanya dengan bimbingan-Mu Tuhan, kami berdoa melalui Putra Tunggal Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita doa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu.
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nih epistel yang dibacakan oleh sintua kita. Nah, kakak mau mengulang lagi nih apa pesan dari epistel itu. Jadi pesannya nih adik-adik, sekalipun dunia tidak menyukai kamu, misalnya teman sekolah kamu gak suka sama kamu, benci kamu, tapi ingat ya adik-adik, Tuhan sangat mengasihimu. Jadi jangan bersedih. Oke, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk tetap lagi semangat karena kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu pujian nih kak. Ya. Judulnya apa kak? Judulnya Bahasa Kasih. Bahasa Kasih. Kita bernyanyi bersama-sama ya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di pertengahan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, terutama Tuhan adik-adik sekolah minggu yang bersekutu dari rumah kami masing-masing, berdoa memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami dari rumahnya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini Tuhan yang dilanda sakit penyakit COVID-19, juga Tuhan di negara kami yang sedang bersusah payah untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan melawat kami satu persatu, khususnya kami di gereja AKBP Jati Murni yang saat ini masih bersekutu dari rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa kami Engkau akan mendengarkannya. Juga Tuhan kepada para halado kami, terutama amang pendeta kami Tuhan yang memimpin ruas AKBP Jati Murni dengan para haladonya, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan berikan kekuatan, kesabaran buat mereka untuk melayani kami, khususnya anak-adik sekolah minggu, juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berikan kesehatan supaya dapat Tuhan melayani kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih juga Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan nanti amang pendeta. Kiranya Tuhan Engkau ikut campur di dalam firman-Mu supaya menjadi berbuah, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu dan menjadi modal buat mereka. Tuhan, ada di sekolah minggu, kalaupun ada yang sakit penyakit Tuhan pada saat ini, kalawat mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kekurangan kami dalam berdoa. Kami sampaikan dalam nama Yesus, sempurnakan doa kami. Amin. Adik-adik semua, kita mau menuju khotbah. Adik-adik duduk yang manis. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan khotbah. Kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang kudus yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus menolong kami semua anak-anak Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan untuk bisa memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita membacanya bersama-sama. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang yang hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, jadi ceritanya ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya, ya, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia berdoa. Nah, inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah lupa untuk berdoa. Walaupun dia Tuhan, dia anak Allah, tapi dia tidak pernah melupakan waktu berdoa. Setiap ada kesempatan, Tuhan Yesus selalu pergi berdoa untuk berbicara kepada Bapanya dan untuk meminta kekuatan dari Bapanya. Nah, pada suatu kesempatan ketika Tuhan Yesus hendak berdoa, seperti biasa dia ajak 3 orang muridnya, ya. Siapa tadi yang diajak? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya. Yakobus dan Yohanes ini kakak beradik yang disebut Boanerges, ya. Jadi mereka kemudian menemani Tuhan Yesus pergi berdoa. Dan biasanya Tuhan Yesus nanti pergi berdoa sendiri ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke puncak bukit. Dan mereka agak ditinggalkan berjarak sekitar berapa meter dari Tuhan Yesus gitu. Dan memang biasanya kalau Tuhan Yesus berdoa mereka tertidur. Mungkin karena lelah, ya, mereka berjalan kaki bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka tertidur gitu. Nah, tiba-tiba waktu mereka tertidur kayaknya sepertinya ada cahaya putih yang agak menyilaukan. Apa ya? Dan ketika mereka membuka matanya, mereka melihat, waduh, ada sinar yang sangat terang sampai membuat mata mereka silau. Dan disitulah mereka melihat sinar itu menyinari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti terangkat dan
di sisi kanan dan kiri Tuhan Yesus ada 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Di sisi kanannya ada Musa dan di sisi kirinya ada Elia. Tapi Tuhan Yesus lebih tinggi dari Musa dan dari Elia. Adik-adik tahu enggak bahwa sebenarnya peristiwa itu adalah peristiwa memuliakan Tuhan Yesus. Siapa yang membuat peristiwa ini? Sudah pasti jawabnya adalah Tuhan Allah, Allah kita. Allah kita sedang memuliakan Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus dimuliakan lebih tinggi dari Musa dan lebih tinggi dari Elia. Tapi ini bukan soal Musa dan Elia saja ya adik-adik. Musa itu mewakili semua tokoh-tokoh Alkitab pada masa dari mulai Kejadian sampai pada masa hakim-hakim. Sedangkan Elia mewakili seluruh nabi dari mulai Nabi Yesaya sampai Nabi Maleaki. Sehingga sebenarnya Musa dan Elia itu mewakili seluruh anak Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Sehingga ketika Tuhan Yesus lebih tinggi dari mereka, itu Tuhan Allah mau mengatakan Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari Perjanjian Lama. Ya. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat dari Perjanjian Lama dan pusat dari Perjanjian Baru. Maka melihat itu Simon Petrus terus merasa senang dan dia mengatakan, Tuhan Yesus, waduh sungguh indah Tuhan Yesus berada bersama Musa dan Elia. Gak apa-apa ya Tuhan Yesus, kami mendirikan 3 kemah di sini, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tapi Simon Petrus gak tahu apa yang dia katakan. Padahal itu kalimat yang salah. Kalau Simon Petrus mendirikan 3 kemah, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, berarti Simon Petrus hendak menyamakan ketiganya. Padahal yang ketiganya itu gak sama. Tuhan Yesus lebih tinggi dari Musa dan Elia. Maka ketika Simon Petrus mengatakan itu, tiba-tiba turunlah awan memenuhi seluruh bukit itu. Bahkan memenuhi sampai ke tempatnya Simon Petrus, Yakobus dan Andreas. Sehingga mereka ketakutan. Oh iya, tidak mungkin mendirikan 3 kemah. Karena Tuhan Yesus lebih tinggi dari semua yang ada gitu. Maka ketika awan itu memenuhi mereka, tiba-tiba terdengarlah suara Allah dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi Tuhan Allah juga mau mengatakan bukan Musa, bukan Elia, dan juga mungkin bukan Abraham, bukan Daud, bukan Nabi Yesaya, Yeremia dan seterusnya, tapi kita cukup mendengar satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan memang ketika suara itu muncul, tiba-tiba Musa dan Elia hilang dan yang tinggal Tuhan Yesus sendiri. Maka dari cerita ini Tuhan Allah mau mengatakan kita cukup mengikut satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh membaca Perjanjian Lama, tidak boleh membaca kitab para nabi, nggak boleh membaca kitab Yesaya, Yeremia, bukan begitu ya. Kita tetap bisa membaca semuanya itu, tapi kita membaca semuanya itu menurut pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi kita mengutamakan ajaran Tuhan Yesus ya adik-adik. Maka Allah Bapa tadi mengatakan inilah anak yang kupilih ya. Berarti Allah memilih Tuhan Yesus di atas semuanya. Baru kemudian Tuhan Allah mengatakan dengarkanlah dia. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Nah, apa pesan cerita ini kepada kita adik-adik? Nah, pesan Tuhan melalui cerita ini kepada kita, maka kita
diajak juga untuk ikut memuliakan Tuhan Yesus. Ya, ingat, Tuhan Allah saja memuliakan Tuhan Yesus. Berarti kita pun harus ikut memuliakan Tuhan Yesus. Musa aja memuliakan Tuhan Yesus. Elia saja memuliakan Tuhan Yesus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus ikut memuliakan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan Yesus? Ada 3. Ya, ada 3 cara kita memuliakan Tuhan Yesus. Yang pertama, memandang Yesus atau look upon Jesus. Ya, memandang Yesus, melihat kepada Yesus. Apa artinya melihat kepada Yesus? Melihat kepada Yesus bukan begini-gini mencari di mana Yesus. Tapi melihat kepada Yesus berarti kita selalu mengutamakan Yesus. Jadi kalau kita misalnya ada masalah, ada pergumulan, jangan lihat masalahnya, jangan lihat pergumulannya, nanti kita jadi takut. Tapi lihatlah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus agar masalah itu bisa cepat selesai dan Tuhan Yesus menguatkan kita untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita melihat masalah itu, kita nanti akan jadi ketakutan. Lama-lama kita menjadi tidak kuat dan kita akan jatuh. Ya, jadi yang pertama memuliakan Yesus berarti selalu melihat Yesus, selalu berdoa kepada Yesus, terutama kalau kita menghadapi setiap tantangan. Seperti yang ada di kisah berikut ini. Mari kita saksikan. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang lucu, cerdas, dan tak pernah lupa untuk beribadah. Perempuan kecil itu bernama Zola. Keluarga ini juga sangat mencintai kesehatan. Di setiap bulan, mereka pasti menjadwalkan untuk check up ke rumah sakit. Dan pada beberapa bulan ini, ibu dari Zola merasa tidak enak badan dan selalu saja merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Akhirnya, orang tua Zola melakukan pemeriksaan. Ada apa ya dengan ibu Zola? Mari kita saksikan drama ini. Atas nama Ibu Loli, silakan duduk Bapak, Ibu. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Oke, Dok. Jadi gimana nih hasil diagnosis istri saya? Pertama-tama saya mau tanya gimana kabarnya Ibu? Baik. Oke. Seminggu kemarin kita kan sudah melakukan pemeriksaan ya bertahap. Oke. Sekarang hasil sudah keluar. Ya. Jadi Bapak, Ibu sebelumnya mohon maaf. Saya harus mengatakan ini karena memang ini hasilnya gitu ya. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati Bapak, Ibu. Kalau Ibu Loli terkena kanker darah. Hah? Kanker darah, Dok? Iya Bapak, jadi memang hasilnya dari pemeriksaan darah semuanya kan kita sudah melakukan tes ya, itu menyatakan Ibu terkena kanker darah. Salah kali ini diagnosisnya. Ini punya orang lain kali. Ketukar kali, Dok. Enggak Bapak, memang benar ini atas nama Ibu Loli ya. Dan ya gitu Bu. Memang berat gitu mengatakannya, tapi Atau enggak gini aja deh. Saya harus cari ke rumah sakit lain deh. Saya cek rumah sakit lain deh. Siapa tahu ini salah deh diagnosisnya. oh ya sudah nggak apa-apa Pak. Yang penting saya sudah mengatakan ini hasil memang hasil Ibu Loli. Kalau memang Bapak dan Ibu tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah inilah hasilnya gitu ya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu melakukan tes lagi di rumah sakit lain, kalau memang hasilnya sama, boleh bisa kembali lagi ke sini gitu. Sudahlah, ini saya bawa ya, Dok ya. Iya, Nanti ya. Ini hasil nanti boleh tunjukkan ke rumah sakit lain kalau di rumah sakit ini sudah dilakukan pemeriksaan ya Bapak Ibu. Oke, makasih, Dok ya. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu. Nggak percaya aku nih, nggak percaya kamu kena kanker nih. Aduh, aku kanker darah nih. Enggak, itu bohong, itu pasti diagnosisnya bohong. Kamu nggak usah percaya deh, nggak usah percaya. Waktuku tinggal sedikit lagi. Enggak, kamu nggak usah takut. Ya, tenang aja, kamu nggak usah takut. Itu pasti bohong. Rumah sakit itu masih banyak. Itu pasti salah deh diagnosisnya. Udah kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Oke, besok kita ke dokter Tumbur, kita tanya dia bener gak nih hasilnya, gitu. Udah, yuk, kamu nggak usah pikirin aneh-aneh.
Udah, kita besok ke dokter Sumber aja. Enggak. Ibu Loli. Jadi gimana dok hasil dari diagnosis saya? Atas nama Ibu Loli ya? Iya. Tanggal lahirnya 14 Mei 1985. Jadi gini Pak, ya, kan kita minggu lalu sudah melakukan pemeriksaan ini. Jadi dari keterangan juga kita sudah banyak data lah di sini. Iya. Mohon maaf ini agak ada kabar kurang baik lah ya. Istri Bapak dengan penyakit kanker darah. Ini sama dulu itu. Masa dulu mas seperti dulunya kanker? Oh jadi Bapak sudah pernah? Iya, ada hasil itu. Saya kan nggak percaya dong. Saya kanker. Oh ini Pak, boleh Bapak lihat sih hasilnya sama sih. Mungkin ada kesalahan dari rumah sakit pertama kedua sama. Jadi itu benar loh ya? Iya. Ini udah. Ternyata Ibu Zola mengidap penyakit yang serius. Orang tua dari Zola merasa khawatir kepada anaknya Zola. Mereka begitu bingung bagaimana harus menjelaskan keadaan ibunya Zola kepada Zola. Nah, udahlah kamu jangan nangis lah ya. Udah tenangin dulu hati kamu ya. Aduh, aku kanker. Ya aku tahu. Tapi kita belum berusaha untuk sembuhin. Kita kan nggak boleh langsung menyerah. Udahlah kamu tenang aja ya. Oke? Biaya pengobatan pasti mahal. Tenang aja lah. Pokoknya kamu tenang soal biaya ya. Tuhan tuh pasti akan bantu dong. Ya. Tuhan pasti akan bantu gimana pun. Yang penting kita tuh berdoa, kita tuh berusaha. Kalau soal biaya udah deh, kamu nggak usah pikirin. Ya kan? Kamu nggak usah pikirin. Yang penting kamu pikirin gimana kamu bisa sembuh. Gitu aja, ya. Kamu juga nggak usah pikirin anak-anak deh. Ntar anak-anak juga pasti bakal ngerti sendiri kok. Ya, oke? Udah yuk kita pulang aja. Ya. Ada domba, ada kura-kura nih, ada burung. Zola, Hai kura-kura. Zola. Kayaknya bapak aku panggil. Aku kesana dulu ya. Dadah. Zola. Zola sini dulu. Iya pak. Sini duduk. Papa sama Mama mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa nih? Zola habis ngapain nih? Aku habis main sama boneka-boneka aku nih. Aku bawa satu. Kamu udah makan belum? Aku udah makan. Tadi aku makan telur dadar pakai kecap. Wih, enak dong. Enak banget. Oke, Zola. Papa mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan langsung kaget ya. Tadi kan Papa sama Mama udah ke rumah sakit untuk ngecek Mama kamu. Terus kata dokternya Mama kamu kena kanker darah. Apa itu kanker darah? Kanker darah itu penyakit yang berbahaya deh pokoknya. Yang kena penyakit itu umurnya itu udah gak lama lagi alias bisa meninggal. Enggak. Enggak. Aku gak punya nomor lagi ya. Enggak kok, enggak. Itu kan cuman prediksi aja, belum tentu bener. Kita kan masih bisa berobat. Mama kamu kan masih bisa berobat, iya nggak, Ma? Iya. Iya, tuh kamu jangan sedih ya. Kamu jangan sedih, oke? Gimana? Kita berdoa aja, ya, supaya Tuhan menguatkan kita bertiga, oke? Yuk kita. Tapi aku masih boleh deket sama mama. Boleh, kamu tuh boleh deket Mama. Siapa tahu ntar kalau kamu sering deket sama Mama tambah semangat. Iya nggak? Iya nggak, Ma? Iya. Udah kamu jangan sedih ya. Ya, sekarang kita berdoa dulu, minta sama Tuhan supaya kita bertiga dikuatkan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau beri hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan di sini pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami boleh Tuhan mendapat kabar yang tidak baik Tuhan, di mana istri kami menderita sebuah penyakit yang sangat-sangat mematikan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sangat berat buat kami, ini pukulan yang sangat-sangat menyakitkan untuk kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa melewati semua cobaan ini Tuhan, kami bisa melalui semua cobaan ini Tuhan dengan baik Tuhan.
Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu membantu kami dalam menyelesaikan semua masalah-masalah kami dan juga menyembuhkan penyakit dari istri kami Tuhan dan ibu dari anak kami Tuhan. Semoga penyakitnya diangkat dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah, kamu gak usah sedih ya. Udah, kamu gak usah sedih. Udah. Kamu doain mama aja ya. Sayang mama ya. Mama jadi sehat ya. Zola pasti nanti doain setiap hari. Iya, makanya kamu harus rajin ke sekolah minggu, ya. Oke, Pak. Oke. Udah, jangan sedih ya. Semangat ya Zola. Oke. Kalau gitu kita cari makan aja dulu. Oh iya, kita cari Mama makan. belum makan kan? Iya, Papa juga lapar sih belum makan. Udah, kita cari makan aja yuk. Oke, ayo. Setelah akhirnya Zola mengetahui ibunya mengidap kanker darah, Zola merasakan kesedihan. Tapi dia selalu tampak bersuka cita. Dan pada hari Minggu, Zola pun pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Aku lihat dong. Udah datang. Shalom adik-adik. Shalom, Bang. Nah, jadi kita ketemu lagi nih ya. Abang Tumbur ada temannya ini sekarang. Siapa itu? Ini namanya si Brother ini. Mas Brother. Lucu ya. Iya dong. Mau kenalan nggak? Boleh. Halo. Halo, Brother. Nah, Bang Tumbur mau cerita. Ini teman Abang Tumbur ini orangnya baik ini, si Brother ini. Nah, lihat dulu nih. Cakep nggak? Cakep. Bajunya bagus ya, warnanya coklat. Tahu nggak adik-adik? Ini si Brother, dia kisah hidupnya sangat sedih. Kenapa, Bang? Tapi dia nggak pernah menyerah. Dia selalu taat berdoa sama Tuhan. Tahu nggak? Si Brother ini, ya nggak Brother? Jangan sedih dong. Kasih semangat tuh biar Brother nggak sedih. Jadi si Brother ini mamanya sakit. Tapi dia selalu berdoa sama Tuhan. Nah, tapi tahu nggak penyakit mamanya itu apa? Udah parah. Jadi Brother udah sempat sedih, nangis-nangis. Tapi si Brother tetap berdoa sama Tuhan. Nah, jadi adik-adik semua tetap harus berdoa sama Tuhan. Brother aja bisa, kalian bisa nggak? Bisa Bang. Nah, bisa dong. Jadi kalau misalkan mama kita sakit, bapak kita sakit, atau adik, pokoknya teman-teman kita lah, kita harus berdoa sama Tuhan. Karena apapun penyakitnya, kalau kita berdoa sama Tuhan, pasti disembuhin sama Tuhan. Aku mau tanya, Bang. Boleh, siapa yang mau tanya tadi? Aku. Oh, oke. Kalau aku terus berdoa, berarti Tuhan jawab aku nanti. Brother tahu nggak teman-temannya? Katanya Brother tahu. Mau nggak dengerin penjelasan Brother? Iya, aku mau tahu, Brother. Kakak, teman-teman, aku sering berdoa sama Tuhan. Tapi dulu doaku nggak didengar Tuhan. Aku sempat sedih. Tapi karena aku terus berdoa, Tuhan dengar doaku. Nah, paham nggak? Paham. Nah, jadi kalau kita berdoa, terus berdoa, mau sakit, mau senang, tetap berdoa. Pasti Tuhan akan dengar. Gitu ya. Iya dong. Iya. Oke. Dicontoh dong si Brother. Oke, Brother. Terima kasih ya. Oke, Brother. Jadi yang lain udah ngikutin. Mereka harus berdoa sama kayak Brother. Oke? Oke, Bang. Oke, Brother. Jadi sampai di sini dulu ya. Oke, Bang. Oke. Terima kasih. Bye-bye, Bang. Selamat hari Minggu, Bang. Brother. Tuhan
Karena Zola telah mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu tadi, Zola ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong ibunya yang sedang sakit ketika Zola mau percaya dan selalu berdoa. Akhirnya Zola bertekad untuk terus berdoa untuk kesembuhan ibunya. Tadi Benny, aku mau cerita sama kalian semua. Tadi aku kan baru pulang dari sekolah minggu ya. Terus kata Abang Tumbur, kita harus berdoa. Soalnya kan mama aku lagi sakit. Dan kita harus berdoa ya. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Zola mau berdoa nih. Hari ini Zola mau berdoa untuk Mama Zola. Mama Zola lagi sakit Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus sembuhin Mama Zola. Biar Mama Zola bisa main-main lagi sama Zola. Main sama boneka-boneka Zola juga. Tuhan Yesus, kiranya Mama Zola cepat sehat ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita udah berdoa nih. Semoga Tuhan dengar kita ya. Supaya mama aku jadi sembuh. Terus kita bisa main lagi kan? Oke, kalau gitu kita main lagi yuk. Kemarin 2 hari lalu aku udah diajarin sama Abang Tumbur. Oh iya? Ya, jadi Abang Tumbur cerita tentang namanya siapa ya? Oh, aku tahu, aku ingat, namanya Brother. Ya kan ada lagi sakit juga mamanya, tapi Brother nggak pernah berhenti berdoa. Dia selalu doain mamanya yang sakit. Jadi aku coba aja juga. Terus dengar doa Zola kan, terus nanti Tuhan sembuhin mama, ya kan? Ya, mama sehat-sehat ya. Semangat, Mama Zola harus semangat. Oke Ma? Oke. Papa di mana ya Ma? Di mana ya? Panggil aja ya, Papa. Papa, di mana ya? Papa. Jangan Papa lagi makanan ya Ma? Aku ke kamar aku dulu aja ya, Ma. Soalnya aku mau main lagi. Aku juga mau mandi sore nih. Oke, Mama. Dadah, Zola. Halo. Jadi gini dong.
kemarin sudah ke rumah sakit yang lain, dan memang ternyata hasilnya juga menyatakan seperti itu. Saya ya. Ini hasil dari rumah sakit. Ya. Jadi kami kesini ingin mengikuti beberapa pengobatan dok. Iya, untuk menyembuhkan penyakit. Banyak ibu kurang kayak untuk pengobatannya, jadi memang kita harus pelan-pelan untuk setiap pengobatan kita ikutin. Jangan lupa juga kita harus berdoa ya ibu, karena setiap kita berdoa kita dosa. Oke, pengobatan kita akan mulai sekitar minggu depan ya. Kita akan periksa darahnya, kita akan periksa semua kebutuhan tubuhnya, baru akan dilakukan setiap pengobatan yang akan kita. Oke, semoga berjalan lancar, semoga lebih sehat, ya semoga. Oke. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu minggu depan. Oke, malam dokter. Terima kasih. Selamat pagi dok. Wah, selamat pagi Bapak Iya. Ibu. Gimana kabarnya? Baik, baik. Saya cari dulu data. Iya, saya udah nggak sabar dok. Pengen tahu hasilnya. Oke, saya baca. Di sini memang semua hasilnya makin lama makin baik ya, Bapak Ibu. Saya baru menerima kabar dari pihak yang ngecek darah laboratorium bahwa Ibu dinyatakan sudah bersih dari kanker darah. Wah dokter, saya sudah dari kanker. Puji Tuhan ya Ibu, setelah sekian lama kita mengikuti pengobatan tahap bertahap, ya itu. Jadi sisanya sekarang udah negatif dok ya dari negatif, kanker. sudah bersih semua kondisi tubuhnya sudah sehat, udah kembali sehat. Gitu. Jadi selamat Ibu udah kembali sehat lagi. Ya makasih Untuk dokter. dijaga kesehatannya, jangan bandel lah makannya, pokoknya mulai dijaga kondisi makannya, tubuhnya semuanya. Oke. Selamat ya, Oke, Ibu, kalau begitu Bapak. terima kasih banyak ya dok ya Banyak, untuk dokter. sama 2 tahun ini. Iya, selamat. Oke. Pokoknya selamat. Aduh, sungguh senang. Terima kasih untuk kepercayaannya Oke. selama 2 tahun ini untuk membantu Ibu kembali sehat lagi. Oke, kalau begitu saya pulang dulu dok ya. Iya, Oke. terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, makasih. Aduh, selamat dari kamu sudah dikatakan sembuh. Sekarang gimana kalau kita kasih tahu si Zola? Dia pasti senang banget. Kita panggil ya. Zola! Zola sini deh. Iya, Pak. Sini. Papa sama Mama punya kabar gembira buat kamu. Apa Kamu siap nih? denger gak? Siap. Tadi kata dokter yang rawat mama kamu sudah sembuh dari kanker. Selamat Jawa. Mama udah sembuh ya. Iya dong, gimana kamu seneng kan? Iya, Ini tuh berkat doa yang setiap kali itu kamu doakan untuk mama kamu. Makanya sekarang mama kamu udah sembuh, udah sehat. Selamat ya, Bang. Gimana? Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita doa aja dulu sekali lagi yuk Iya, Pak. doa aja, Kita doa aja. ucap terima Tapi kasih bertiga. yang memimpin doa kamu ya. Oke. Siap. Iya. Kita berdoa yuk Pak. Mama, ayo. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah dengerin doa Zola, doa Mama, dan doa Papa. Dan juga sekarang Mama sudah sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya kami semua bisa selalu sehat dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Gimana kalau sekarang kita pergi makan? Kita merayakan kesembuhan mama kamu. Ayo. Akhirnya Tuhan pun menjawab doa Zola untuk menyembuhkan ibunya. Dan keluarga ini pun kembali bersukacita karena Tuhan sudah menolong ibunya Zola. Nah, demikian adik-adik ya, itulah salah satu contoh melihat Tuhan Yesus. Tadi diceritakan si ibu sudah kena kanker, tapi mereka tidak mau melihat penyakit itu. Mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka terus berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus mendengarkan doanya. Maka adik-adik juga di rumah harus melihat Tuhan Yesus. Seperti sekarang ada pandemi corona. Jangan melihat corona ya. Tapi lihatlah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus akan membantu menolong kita untuk bertahan melewati badai corona ini. Nah, itulah cara pertama tadi memuliakan Tuhan Yesus. Cara kita yang kedua memuliakan Tuhan Yesus adalah think about Jesus. Selalu mengingat Tuhan Yesus. Lagu kita kan ada yang mengatakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, ya. Think Yesus. Pikirkan terus Yesus. Ingat Yesus. Jangan pikirkan yang lain-lain. Jadi kalau kita selalu memikirkan Tuhan Yesus yang menyayangi kita, maka hati kita akan senang gitu. Kalau kita selalu memikirkan Tuhan Yesus yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita, maka kita akan semangat. Pikirkan Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus. Ketika kita baru bangun, yang dipikirkan apa coba adik-adik? Apakah Tuhan Yesus atau yang lain? Apakah langsung makanan? Apakah langsung game? Jangan ya. Kalau tandanya kita memuliakan Tuhan Yesus, ketika kita baru bangun, yang kita pikirkan pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada menyertaiku hari ini. Ketika kita nanti sedang beraktivitas, mari kita ingat Tuhan Yesus sebenarnya ada di sisi kita, menemani kita. Dan ketika kita sedang akan istirahat pada malam hari, think about Jesus. Pikirkan lagi tentang Yesus, bahwa Dia ada menemani kita melewati malam yang gelap. Sehingga kita akan selalu dikuatkan. Dan think about Jesus itu juga dapat membuat kita tetap semangat melewati pandemi COVID ini. Dan yang ketiga, cara kita memuliakan Tuhan Yesus adalah follow Jesus, mengikut Yesus. Berarti mengikut Yesus berarti mengikut ajarannya. Pengajaran Yesus apa? Cinta kasih, pengampunan, kebaikan, sharing, caring, berbagi, peduli kepada yang lain, tidak menyakiti sesama, tidak berkata-kata yang kurang baik. Yesus itu selalu berkata-kata yang baik, membangun. Sehingga kalau kita follow Jesus, melakukan ajaran Yesus, kita memuliakan Tuhan Yesus dan kita juga menjadi menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kita sudah siap memuliakan Tuhan Yesus? Siap ya? Mari memuliakan Tuhan Yesus dengan 3 cara. Yang pertama, look upon Jesus, think about Jesus, dan follow Jesus. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas pengajaran firman hari ini, di mana Tuhan mengajak kami untuk ikut memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus. Caranya adalah kami melihat Tuhan Yesus, kami selalu memikirkan Tuhan Yesus, dan kami mengikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu memandang Yesus, bukan memandang masalah kami, bukan memandang corona, agar kami dikuatkan dan kami diberikan semangat oleh Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan Yesus, bukan mempermalukan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan nih. Nah, kakak minta adik-adik mengumpulkan persembahannya pakai tangan kanan, jangan dilihat sama tangan kiri ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian. Judulnya apa nih Kak? Ku beri persembahan. Beri
Adik-adik, kita akan memasuki bagian penutup dari ibadah kita. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Loh, kakak Gita kenapa? Aku sedih nih Kak. Sedih kenapa? Udah di penghujung ibadah. Kalau penghujung ibadah aku juga ikutan sedih sih Kak. Tapi sepertinya kita nggak boleh bersedih Kak, karena minggu depan kita ada sekolah minggu lagi. Oh iya ya Kak? Iya dong. Kita ada sekolah minggu lagi di minggu depan jam 7. Di mana Kak? Di Ibadah Online Sekolah Minggu di YouTube ya. Yeay, jam 7 kita akan bertemu lagi. Nah, sebelum kita berpisah, Kakak Bella, Kakak Gita mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian. Ini adik-adik harus semangat ya. Judulnya apa Kak? Sukacita bertemu Yesus. Semangat! Jangan lupa bangkit berdiri ya adik-adik. Tunjukkan senyumnya.